Inilah misteri di balik hilangnya Ali di Gunung Slamet, dan fakta terbarunya ini lumayan bikin gua nyesek sih. Dengerin sampai habis. Ini gua sampai melongo denger fakta terbarunya ini. Jadi kita semua tahu ya kalau Ali, Razan Ali ini sudah hilang mau 2 minggu kurang lebih, dan dia ini naik ke Gunung Slamet. Niatnya ini awalnya tektok sama sahabatnya namanya Hoidar Bahran. Jadi kronologinya gini. Kronologinya, Ali dan Hoidar Bahran ini merencanakan pendakian di tanggal 27 Desember 2025, dan niatnya ini gak ngecamp, alias cuma tektok aja gitu loh. Akhirnya dia ke base camp, regi segala macam dan mendaki. Tapi di keesokan harinya ini pihak base camp malah nggak nemuin si Ali balik lagi. Dia nungguin kok ini bocah dua nih terdata mau tektok tapi nggak balik lagi. Sampai ketika Seninnya di tanggal 29 Desember 2025, pihak base camp mutusin buat naik, buat nyasarin si Ali dan si Hoidar Bahran ini keadaannya kayak gimana. Tapi di pos 1, pos 2, pos 3 nggak ada. Sampailah di pos 9 baru ketemu, yaitu si temennya itu. Siapa namanya? Hoidar itu ya. Hoidar ditanyain, kok cuma Hoidar doang nih, kemana nih si Alinya? Ditanyain, kata si Hoidar, Alinya ini turun mau nyari bantuan karena kaki saya cedera, tapi dia nggak pernah balik lagi. Nah, disinilah mulai kepergian si Ali. Kemana si Ali? Misterinya ini dimulai dari sini. Dari ini keterangan si Haidar, Ali ini nyari bantuan doang, sepet mau balik lagi gitu, tapi nggak muncul lagi. Akhirnya pihak base camp mulai pencarian sampai ngelibatin tim SAR, Basarnas segala macem. Dan Ali sampai sekarang udah 2 minggu nggak ketemu juga. Ada fakta-fakta terbaru yang kemudian terungkap. Yang pertama ini di pos 3-5 ini ada ketemu barangnya si Ali. Sebuah papan bertuliskan, "Hai mantan, dapat salam dari Gunung Slamet 3000 sekian mdpl." Nah, ini diduga kuat ya punya si Ali dan sempat dipesan via online ya, khusus buat mendaki ke Gunung Slamet ini. Kemudian fakta lainnya adalah, ini fakta yang paling bikin gua nyesek, adalah bapaknya si Ali namanya Dani Rusman. Ini nekat buat nyari si Ali sendiri tanpa alat yang kuat dan juga perlengkapan yang lengkap. Jadi dia cuma bermodalkan tongkat doang, membelah hutan sama pelukar segala macam buat nyari si Ali. Ada video yang beredar, kalian bisa lihat di X, di mana-mana banyak, itu bikin gua sedih banget ya. Dimana keyakinan seorang bapak, dia nerjang semuanya, nggak pakai alat, nggak pakai apa, bahkan dia nyari di titik yang dikatakan itu titik paling krusial dan titik paling berbahaya lumayan. Jadi di pos 3 sampai pos 5 itu titik paling bahaya karena banyak semak belukar dan juga jurang-jurang yang lumayan tinggi. Sampai sekarang misteri kepergian si Ali ini belum juga terungkap ya kemana, dan banyak spekulasi bermunculan. Ada yang bilang kesini, bahkan ahli supranatural, nggak cuma dari secara knowledge, secara science dan secara logika aja ya, tapi dari bidang-bidang lain lu pada bermunculan pendapat-pendapat. Yang ada yang bilang Ali dibawa ke kerajaan jin goib Gunung Slamet, ada yang bilang Ali hilang begini begitu. Diketahui kalau Ali ini mendaki via Dipajaya di Pemalang ya. Menurut kalian gimana nih? Kita doakan juga semoga Ali sesegera mungkin ketemu dan ketemu dalam kondisi terbaik sesuai harapan keluarga. Komen di bawah, kita diskusi. Oke kepada SRU, oke kepada SRU. Tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Untuk berarti kita turun semua ke pos 5. Begitu induk dan Mas Indra supaya langsung naik aja. Kita persiapan untuk evakuasinya. Begitu Mas Indra. Oke, posko standby Mas Uki, selalu monitor ya. Ya, inilah berita yang menghebohkan, terutama bagi rekan-rekan yang aktif dan senang mendaki gunung. Karena setelah berhari-hari hilang,
ternyata pendaki yang sempat tidak ditemukan hari ini telah ditemukan oleh tim SAR dalam keadaan meninggal dunia. Eh, Menjadi satu pembelajaran buat kita semua. Tentunya sebelumnya kita juga berduka cita atas meninggalnya almarhum. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Tentunya kita yang mengetahui kejadian ini harus lebih berhati-hati, terutama ketika kita memilih aktivitas yang memberikan resiko-resiko alam seperti mendaki gunung ini. Bagaimana keselamatan itu menjadi yang utama, dan tentunya persiapan sebelum kita melakukan aktivitas tersebut juga sangat penting dilakukan. Jangan sampai kita mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak terduga, dan kita tidak mempersiapkannya dengan baik. Ya tentu saja kita nggak bisa juga memprediksi apapun yang terjadi ke depan. Namun dari pembelajaran kasus ini, bagi saya sebaiknya ketika kita memilih aktivitas ekstrim seperti mendaki gunung, kita tidak hanya sendirian atau hanya berdua. Sebisa mungkin kita juga memiliki teman yang lebih banyak. Dan mungkin jika kita ragu, alangkah lebih baiknya kita juga membawa orang tempatan ya, atau pihak-pihak yang ahli dan jauh lebih mengetahui medan dari gunung tersebut atau tempat yang kita tuju tersebut, sehingga resiko-resiko seperti ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Sebelumnya juga kita pernah mendengar ya, beberapa wisatawan asing bahkan juga mengalami kecelakaan di pegunungan-pegunungan Indonesia. Dan harapan kita hal ini ke depan tidak terjadi lagi. Namun tentu hal-hal seperti ini tidak menghalangi teman-teman yang suka atau hobi melakukan pendakian. Namun tentunya ini menjadi pembelajaran. Semoga kita bisa lebih berhati-hati, lebih prepare lagi.